Halo semuanya, menjadi orang yang cantik dan tampan adalah keinginan semua orang. Bahkan banyak dari mereka yang melakukan banyak perawatan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk mendapatkan kedua hal tersebut. Namun apa jadinya jika kita sudah terlahir cantik, tapi tiba-tiba di usia yang masih sangat muda, kecantikan atau ketampanan tersebut terpaksa hilang karena sebuah penyakit. Nah, sama nih dengan cerita yang akan aku bahas kali ini. Bagaimana ceritanya? Yuk kita bahas. Pada tanggal 20 Desember tahun 1874, lahirlah seorang bayi perempuan di daerah Plaistow, London, Inggris. Bayi tersebut diberi nama Mary Ann Webster. Bayi ini lahir di kalangan keluarga miskin di mana orang tuanya membuatnya terpaksa harus bekerja setiap hari untuk menafkahi kedelapan anaknya. Ya tentunya kalian bisa mengetahui betapa sulitnya membiayai kedelapan orang anak tersebut. Tapi meskipun Mary ini tumbuh di keluarga miskin, dia ini berhasil tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan juga sangat cantik. Ketika dia berumur 21 tahun, dia berhasil menjadi seorang perawat di salah satu rumah sakit di sana. Nah, di tengah kesibukan Mary bekerja setiap harinya, dia akhirnya bertemu dengan seorang pria yang bernama Thomas Bevan yang bekerja sebagai seorang petani. Pertemuan mereka yang terjadi setiap hari membuat cinta tumbuh di antara mereka. Nah, tidak lama berhubungan, akhirnya pada tahun 1902, yaitu di saat usia Mary berusia 29 tahun, Thomas pun melamar Mary dan tentunya Mary menerimanya. Menjalani kehidupan rumah tangga bersama dengan Thomas tidak membuat serta-merta kehidupan ekonomi Mary ini membaik. Ya tetap saja Mary harus tetap bekerja keras untuk membiayai hidupnya bersama dengan Bevan. Nah, meskipun mereka berdua ini tidak hidup secara berkecukupan, tapi mereka ini menjadi pasangan yang cukup bahagia. Apalagi di tengah keluarga kecil mereka itu, mereka sudah dikaruniai 4 orang anak. 2 diantaranya adalah laki-laki, sementara yang lainnya adalah perempuan. Untungnya Mary dan Thomas ini adalah orang tua yang sangat bertanggung jawab kepada kehidupan keempat anaknya tersebut. Sehingga ketika mereka dikaruniai anak-anak tersebut, mereka semakin bekerja keras lagi di pekerjaan mereka masing-masing. Tapi sayangnya di tengah kondisi ekonomi mereka yang juga masih pas-pasan, tiba-tiba Mary merasa ada kejanggalan di tubuhnya. Dia sering mengalami sakit kepala, penglihatannya menurun, sudah tidak sejernih seperti biasanya, dan juga dia mengalami nyeri di bagian sendi dan ototnya layaknya seorang lansia. Nah, tentunya Mary yang mendapatkan penderitaan tersebut tidak langsung mengadukan hal tersebut kepada suaminya. Ya, dia merasa mungkin kesakitan yang dialaminya tersebut karena dia kecapean. Nah, tidak beberapa lama Mary selalu mengalami sakit tersebut, tiba-tiba muncul lagi masalah baru di mana setelah beberapa tahun menjalani hubungan rumah tangga bersama dengan Thomas Bevan, Bevan ini meninggal dunia, meninggalkan Mary dan keempat anaknya. Selepas meninggalnya sang suami, tentunya beban di pundak Mary ini semakin berat, apalagi dia harus menghidupi keempat anaknya. Bagi seluruh single parent di luar sana yang membesarkan anak-anak seorang diri, tentunya memahami kondisi yang dirasakan Mary saat itu. Dimana dulunya dia masih memiliki seorang suami untuk membagi penderitaannya, namun sekarang dia harus menanggung penderitaan tersebut seorang diri. Penderitaan Mary sebagai seorang single parent semakin bertambah lagi ketika dia memasuki usia 32 tahun. Di mana saat itu Mary merasa kalau tubuhnya mengalami pembengkakan di bagian wajah, tangan, dan kakinya, serta bagian tubuhnya yang lain. Dan dari hasil pembengkakan tersebut, Mary seperti kehilangan tubuhnya yang dulu dan tergantikan dengan wajah baru, sehingga Mary yang cantik berubah menjadi Mary yang sangat jelek dan tua.
Perubahan wajah dan bentuk tubuh Mary tersebut gara-gara penyakit yaitu gigantisme. Gara-gara penyakit tersebut akhirnya Mary terpaksa dikeluarkan dari rumah sakit tempatnya bekerja sehingga dia harus menjadi pengangguran. Nah, bagaimana rasanya menganggur ketika Mary ini harus membiayai keempat anaknya untuk bisa bertahan hidup? Ya tentunya dengan cara Mary harus meminjam kepada orang-orang untuk menafkahi keempat anaknya tersebut. Namun tentunya ya namanya pinjaman jika tidak dibayar akan terus menumpuk dan menumpuk sehingga akan menjadi bom waktu bagi Mary dan juga keluarganya. Di tengah desakan karena hutang-hutang tersebut, akhirnya Mary memutuskan untuk mencari sebuah pekerjaan untuk melunasi hutangnya tersebut dan juga untuk menafkahi keempat anaknya. Nah, di tengah kebingungan Mary mencari pekerjaan, tiba-tiba dia mendapatkan sebuah informasi tentang sebuah kontes dengan bertemakan mencari orang paling jelek di dunia dengan hadiah yang cukup lumayan. Nah, perlu kalian ketahui nih guys, kalau mempertontonkan keanehan saat itu memang lagi marak di Inggris. Nah, bukan hanya Mary yang aneh saat itu, tapi semua orang aneh berkumpul ke dalam kontes tersebut untuk disaksikan oleh orang yang hadir. Ibaratnya mereka ini membayar untuk menonton orang-orang aneh di depan mereka. Dan awalnya Mary ini ragu untuk ikut dalam kontes tersebut karena dia sudah tahu hasil dari kontes tersebut menang atau kalah pasti akan dicemooh oleh orang-orang. Tapi ketika Mary melihat anaknya ini membutuhkan kehidupan yang layak, akhirnya dia pun mendaftar dalam konteks tersebut dan Mary berhasil keluar sebagai juaranya. Padahal saat itu Mary hanya berdiri di depan penonton dan menunjukkan keanehannya tersebut. Setelah berhasil menjadi juara 1 di kontes tersebut, akhirnya Mary mendapatkan tawaran lagi untuk bekerja di sebuah sirkus Amerika. Awalnya Mary ragu untuk mengambil tawaran tersebut karena hal itu berarti dia harus berjauhan dengan keempat anaknya. Namun ketika Mary melihat kalau keempat anaknya ini lebih membutuhkan kehidupan yang layak dibanding jika terus bersama tapi menderita, akhirnya Mary menyetujui untuk ikut dalam sirkus tersebut. Setelah Mary bekerja di sirkus Amerika tersebut, dia pun bisa keliling dunia dan mendapatkan uang yang cukup banyak dan dia kirimkan kepada anak-anaknya. Tapi tentunya meskipun sudah mendapatkan uang yang cukup banyak, bukan berarti Mary ini mendapatkan perlakuan yang bagus ketika dia tampil di sirkus tersebut. Karena satu kali Mary merasakan malu semalu-malunya dalam menjalankan pekerjaannya tersebut ketika dia muncul pertama kali di depan penontonnya dan penontonnya diam sama sekali terperangah melihat keanehannya. Mary yang melihat semua penontonnya terdiam ketika dia muncul di depan mereka, dia hanya berpikir kalau mungkin mereka itu kaget melihat ada sosok wanita di depan mereka dengan tinggi 5 kaki 7 inci, beratnya 154 pon, ukuran kakinya 44, tangannya raksasa, dan wajahnya buruk dan tua. Dalam waktu yang cukup lama, mereka semuanya terdiam, lalu kemudian tersadar kembali. Nah, setelah tersadar tersebut, ada dari penonton yang bersorak menyoraki untuk menyemangati Mary, tapi lebih banyak juga yang mencemooh dan menjelekkan penampilan Mary saat itu. Tapi kembali lagi, Mary tidak peduli dengan hal tersebut karena saat itu prioritasnya adalah kebahagiaan keempat anak-anaknya. Nah, meskipun Mary ini terpisah jauh dari keempat anaknya, Mary selalu menyimpan foto keempat anaknya tersebut di dompetnya. Bahkan sekali-kali di tengah show-nya tersebut, dia menunjukkan dan menceritakan kalau salah satu dari putranya ini tengah bekerja di Angkatan Laut Inggris. Saking bangganya Mary kepada anak-anaknya tersebut. Nah, tentunya semakin bertambahnya usia, Mary pun memutuskan untuk berhenti di sirkus Amerika tersebut yang telah membuat hidupnya layak bersama dengan keempat anaknya. Mary pun memutuskan untuk pergi ke Eropa pada tahun 1925, tepatnya di kota Paris. Di sanalah Mary menghabiskan waktunya dan bekerja di sebuah sirkus yang bernama Sirkus Coney Island Dreamland Show. Ya, bisa dibilang kalau Mary ini hanya meninggalkan Amerika tapi tidak dengan pekerjaannya.
Namun sayangnya ketika kondisi ekonomi Mary ini membaik, dia justru mendapatkan kebiasaan minum yang cukup parah yang membuat dia ini kehilangan banyak kekayaannya. Dari kebiasaan buruknya tersebut, akhirnya kondisi Mary ini semakin parah dan dia meninggal dunia pada tahun 1933 di umurnya yang masih cukup muda, yaitu 59 tahun. Nah, itulah guys akhir cerita dari Mary Ann Webster, seorang ibu yang rela diejek oleh banyak orang demi menghidupi keempat anaknya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. See you on the next story and bye-bye.